Video ini penting bagi kalian yang sudah terlanjur meminjam maupun bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal. Diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada... Hai gengs, apa kabar kalian? Senang dapat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada. Nah geng, seperti yang kalian lihat di dalam judul video ini, kali ini saya akan berbagi kepada kalian informasi yang sangat penting berkaitan dengan pinjaman online. Baik bagi kalian yang sudah meminjam atau hendak meminjam di aplikasi pinjaman online, terlebih di pinjol ilegal. Mengenai pinjol ilegal tak usah dibayar, benarkah? Banyak sekali informasi kita temui atau beredar mengenai pinjol ilegal tak usah dibayar. Baik itu melalui artikel berita, media sosial, bahkan video-video yang ada di kanal YouTube. Nah geng, saya rasa perlu kita pahami lebih dalam mengenai pinjol ilegal tak usah dibayar yang bagaimana, agar supaya kita tidak terjebak dan tidak gagal paham. Video ini penting bagi kalian yang sudah terlanjur meminjam di aplikasi pinjaman online ilegal, maupun bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal. Oke gengs, namun sebelum kita ke informasinya, bagi kalian yang baru pertama kali gabung di channel ini, silahkan kalian tinggalkan like, komen, subscribe terlebih dahulu, agar supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi informasi berikutnya dari channel ini mengenai aplikasi pinjaman online. Informasi kali ini, pinjol ilegal tak usah dibayar, benarkah? Saya rangkum dari hukumonline.com. Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Sebab dalam praktiknya, utang dipinjol cepat cair dan syaratnya sangatlah mudah, yaitu peminjam cukup memasukkan sejumlah data dan foto kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudahan prosedur dan syarat itulah yang mendorong masyarakat condong meminjam uang melalui pinjol atau pinjaman online. Namun masyarakat perlu berhati-hati dengan pinjol yang ada dengan cara memeriksa legalitas dari pinjol yang akan kalian gunakan atau kalian tuju. Sebenarnya apa ciri-ciri pinjol ilegal? Apa yang membedakannya dengan pinjol legal? Nah gengs, pada prinsipnya pinjol dinyatakan ilegal bukan karena adanya pengancaman saat penagihan utang atau pengenaan bunga tinggi, melainkan karena pihak penyelenggara pinjol belum terdaftar dan belum memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Nah gengs, jadi perlu kalian ketahui bahwa bukan berarti pengancaman saat melakukan penagihan utang baru mereka dicap pinjol ilegal, bukan seperti itu. Namun intinya di sini mereka tidak memiliki izin atau tidak berlisensi otoritas jasa keuangan. Dengan demikian, ciri-ciri pinjol ilegal adalah tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK, otoritas jasa keuangan. Sementara pinjol yang legal sudah berizin dan terdaftar di OJK, artinya sudah berlisensi otoritas jasa keuangan. Dan hal ini sebagaimana yang diatur di dalam POJK 10/2022. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam POJK 10/2022 tidak dikenal dengan istilah pinjol, melainkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang disingkat dengan LPB2TI. Nah gengs, LPB2TI diartikan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. LPB2TI juga dapat disebut sebagai peer-to-peer lending atau fintech lending atau pinjaman online. Pinjol atau pinjaman online harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dengan modal sekitar minimal Rp25 miliar pada saat pendirian atau pengurusan izin. Pasal 8 ayat 1 POJK 10/2022 yang menegaskan bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha atau LPB2TI pinjol harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK, baru mereka bisa melanjutkan operasi perusahaan mereka. Selanjutnya gengs, penyelenggara pinjol yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK.
Bagi penyelenggara pinjol yang tidak mentaati ketentuan di atas dapat dikenai sanksi administrasi berupa: poin A ialah peringatan tertulis, poin B pembatasan kegiatan usaha, dan atau poin C pencabutan izin. Sanksi administrasi tersebut dapat disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara. Apakah pinjol ilegal harus dibayar? Jika sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal, benarkah pinjaman online ilegal tersebut tidak perlu dibayar? Apabila dicermati dalam POJK 10 tahun 2022, layanan pinjol pada dasarnya mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Sementara penyelenggara pinjol berperan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPB 2TI, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian pinjam-meminjam lingkup pinjol, terdapat dua perjanjian yang dilakukan, yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara dan pemberi dana dengan penerima dana. Perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara pinjol berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran komisi, mekanisme penagihan pendanaan, mitigasi risiko jika pendanaan macet, dan sebagainya. Sementara perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran angsuran, biaya terkait, denda, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam ada di pemberi dana dan penerima dana, sementara pihak pinjol adalah pihak yang mengelola pendanaan dari pemberi dana. Lebih lanjut, dalam perjanjian yang dilakukan antara pemberi dana dan penerima pinjaman pada pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin, dalam hal ini karena penyelenggara pinjol yang berstatus tidak berizin, tidak berwenang untuk bertindak, sehingga menyebabkan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana atau pinjaman menjadi dapat dibatalkan. Nah, gengs, jadi dijelaskan di sini bahwa karena aplikasi pinjaman online atau perusahaan pinjol tersebut tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan, sehingga mereka tidak diberikan lisensi untuk menjalankan usaha mereka. Nah, gengs, jadi jelas di sini bahwa semua perjanjian yang dibuat antara peminjam dan pemberi pinjaman itu dapat dibatalkan. Namun jangan salah paham, gengs, bahwa bukan berarti kalian bisa seenaknya untuk galbay di aplikasi tersebut atau gagal bayar. Wah, konsekuensi dari perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, gengs, dapat dibatalkan dalam hal ini sama dengan kalian tidak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi tersebut. Namun perlu kita pahami, gengs, bahwa karena perjanjiannya batal, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam. Bukan berarti kita seenaknya bisa galbay di aplikasi pinjol ilegal. Jadi menjawab pertanyaan yang ada, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam atau dipinjamnya meskipun ia meminjam melalui pinjol online ilegal. Karena menurut saya benar juga seperti itu, kita harus mengembalikan dana pinjaman yang sudah kita dapat. Karena ini berkaitan menurut saya dengan data yang kita berikan. Data yang kita berikan bisa disalahgunakan apabila kita tidak mengembalikan dana pinjaman yang sudah kita dapat. Gengs, di sini kalian bisa cek terlebih dahulu untuk lisensi dari aplikasi yang hendak kalian gunakan melalui daftar penyelenggara fintech berizin OJK. Namun, gengs, semua tergantung dari pribadi kita masing-masing. Bagi kalian yang tetap ingin galbay, saya persilakan. Apabila terdapat aplikasi atau website pinjol yang tidak terdaftar, maka otomatis pinjol tersebut ilegal. Dan semoga informasi kali ini dapat membantu kalian dan dapat memberikan informasi tambahan bagi kalian yang mencari dana pinjaman melalui aplikasi pinjaman online. Oke, gengs, sebelum kita berpisah dan saya pamit, silakan kalian tinggalkan like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi informasi berikutnya dari channel ini mengenai aplikasi pinjaman online. Sayangi data pribadi kalian, tetap waspada, bijak dalam menggunakan aplikasi pinjaman online. Salam pinjol lovers.